telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MK di Banjar Untal-Untal, Desa Dulang, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ditangkap di tempat persembunyiannya dan sekarang dalam proses akan dibawa ke ajaran kasih diberikan oleh Yesus Kristus yang dibawakan dari firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dengan perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia, bahwa Allah sudah mengasihi kita dengan cara mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Yesus datang ke dunia menampakkan bagi manusia agar manusia mencontoh dan menteladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita kasih. Ada suatu ayat yang mengatakan, bila kamu ditampar pipi kananmu, berikan pula beri pipi kirimu. Inilah satu perumpamaan, satu kiasan yang melambangkan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Inilah pengajaran kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Entah itu pejabat, entah itu rakyat biasa, ajaran kasih bila diterapkan di setiap masyarakat Indonesia, maka rakyat Indonesia akan mengalami damai, sejahtera, sukacita, dan bergembira. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Dia turun ke dunia untuk menuntun manusia kepada hidup yang berdampingan, toleransi beragama, toleransi dalam berkehidupan di dalam masyarakat, saling mendukung, saling menolong. Inilah kasih yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada seluruh umat. Yang saya rasakan menerima kasih Tuhan itu adalah
ada di dalam Taurat dan Injil. Karena pengajaran kasih itu hanya ada di dalam Taurat dan Injil. Bagaimana kita mendapat petunjuk cahaya kalau kita tidak pernah membaca Taurat dan Injil? Ajaran kasih yang nyata hanya ada di dalam Taurat dan Injil. Di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk takwa. Di luar Taurat dan Injil tidak mengajarkan ketakwaan. Lalu apa yang disebut takwa? Takwa itu adalah menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, menahan amarahnya. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Itulah orang yang bertakwa. Takwa itu adalah bagian daripada ajaran kasih. Takwa itu adalah yang diberikan contoh teladan oleh Yesus Kristus. Karena hanya ada kasih di dalam Kristus. Di luar Yesus tidak ada kasih. Di dalam Yesus kita saling bahu-membahu, saling mendoakan kepada sesamanya, kepada pemimpinnya, kepada bangsanya. Inilah renungan pagi hari ini. Kita wajib saling mendoakan sebagai bukti kasih Tuhan. Karena pengajaran pada topik hari ini adalah ajaran kasih diberikan oleh Tuhan Yesus. Biar tetap Indonesia jaya di udara, darat, laut, dan kepolisian. Kita sebagai masyarakat yang baik tentu harus taat, harus tunduk patuh kepada aturan-aturan yang ada di negeri ini.